Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Lansia Pandi Hemade. Saya Dani Rizkyani Hanida. Saya Khalil Gibran Kotarama. Ya, Listano. Saya Fitri Azahra. Oke, selamat malam Bapak. Terima kasih atas waktunya untuk menghadiri sesi wawancara pada malam hari ini. Sebelumnya saya bacakan CV dari narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Mas Rohan, selaku Direktur di PT Bumi Citra Madani. Pendidikan terakhir beliau yaitu di Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Teknik Mesin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke sesi pertanyaan. Oke, Bapak, saya izin bertanya. Boleh? Silakan. Siap. Sudah berapa lama Bapak memimpin perusahaan tersebut? Selama Bapak memimpin, adakah tantangan yang harus dihadapi? Kalau ada, boleh diceritakan apa saja tantangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Bumi Citra Madani ini saya mimpin sejak 2005 sampai sekarang. Ini berarti sudah berapa tahun ini? 2005 sampai sekarang ini. Nah, tentunya di dalam perjalanannya tentu banyak kerikil, banyak rintangan dan sebagainya. Kenapa kok itu terjadi? Ya karena memang perkembangan zaman, teknologi itu selalu berkembang, sehingga itu yang membuat tantangan bagi kita. Setelah banyak sekali manpower atau tenaga kerja itu yang turnover lah, keluar masuk. Nah, dengan begitu otomatis kita harus mengembangkan diri kita. Diri kita bisa berkembang, bisa bertahan. Gimana caranya? Yaitu kita harus punya add value. Kita harus mempunyai nilai tambah. Nilai lebih kita apa? Nilai apa yang kita jual itu harus ada, ya. Nah, add value itu bisa muncul kalau kita punya high performance. Jadi kita harus punya performa yang tinggi, unjuk prestasi yang tinggi. Itu adalah sesuatu yang harus kita kalau kita mau bertahan seperti itu. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah integrity. Jadi semua perusahaan itu bisa berjalan, bisa baik dan sebagainya kalau masing-masing personilnya itu punya integritas yang sangat tinggi, sehingga perusahaan itu jadi kuat. Ya, ibarat perusahaan itu adalah satu kendaraan lah. Jadi antara roda, mesin, ya kan, bahkan komponen yang lainnya, setirnya, bahkan pengemudinya itu harus saling satu dan lainnya harus saling mencokong, saling mendukung, sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Salah satu aja yang tidak bisa mendukung, otomatis kendaraan itu akan ngadat atau mogok. Begitu juga perusahaan. Jadi itulah pentingnya integritas di situ. Pak, saya izin bertanya, setelah mengetahui tantangan yang harus dihadapi, apa saja kebijakan yang Bapak lakukan? Terima kasih, Pak. Tantangan yang tadi yang saya sampaikan, kalau tantangan kita adalah semua kita punya kompetitor kita banyak. Semua dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, era globalisasi seperti ini, itu informasi bisa gampang kita dapat. Ya, dengan begitu maka kompetitor kita atau pesaing kita semakin banyak. Yang tentunya dengan banyaknya pesaing itu, ya kita harus itu tadi, ya kita harus punya add value, nilai tambah kita itu apa, kelebihan kita itu apa. Dan kalau kita mau bisa bertahan, kita mau bisa eksis, kita harus punya punya andalan gitu loh istilahnya itu. Nilai tambah kita itu apa yang tidak dimiliki orang lain, itu yang harus kita cari. Dan itu yang membuat kita bisa bertahan. Jadi kalau memang tantangannya seperti itu, ya kita harus punya add value, ya nilai tambah kita apa. Jadi kalau kita nggak punya nilai tambah, sama-sama dengan yang lainnya, kita juga akan tergilas dengan yang lainnya, karena kompetitor kita sudah pada istilahnya itu buka mulut semuanya, tinggal nyaplok semua. Itu kan dunia bisnis seperti itu hukumnya. Nah, kalau kita sudah
punya add value itu bisa tumbuh karena apa? Karena adanya high performance tadi. Jadi kita harus punya performa yang tinggi, punya stamina yang kuat lah istilahnya seperti itu. Di samping itu juga yang tidak kalah penting adalah integritas. Kita punya integriti itu ya istilahnya satu antara atasan bawahan itu harus sama-sama saling menyokong, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, semuanya adalah bersama. Jadi berhasil dan tidaknya suatu usaha itu harus semuanya harus punya tanggung jawab. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada seluruh yang bergabung dengan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Izin bertanya, lalu bagaimana cara Bapak menyeimbangkan lingkungan kerja? Misal, jika ada karyawan berprestasi, apa apresiasi Bapak yang dilakukan? Dan apabila ada bawahan Bapak yang melakukan kesalahan, keputusan apa yang Bapak ambil? Di dalam dunia berbisnis, antara punishment dan reward itu harus jelas. Jadi kita mempunyai reward ya, atau penghargaan itu harus ada parameternya. Jadi seperti kalau kita sekolah itu ada apa ya istilahnya itu UKM apa nilai yang harus dilampaui itu harus ada itu. Jadi apabila nilai rata-rata sudah dilampaui maka dia dianggap berprestasi. Dan apabila nilai standar itu tidak dilampaui artinya dia tidak berprestasi. Nah, perlu diketahui bahwasanya tidak ada orang yang salah, tidak ada karyawan yang bodoh, tidak ada. Yang bodoh atau yang salah adalah pimpinannya. Nah, untuk itu, biar tidak terjadi seperti itu, makanya kita harus punya benchmark, punya guide-nya, punya rule-nya. Jadi kita harus punya ya aturan-aturan mainnya. Apabila aturan mainnya itu tidak dijalankan aturan main itu ada beberapa hal. Yang pertama karena memang dasar daripada personal itu sendiri memang tidak kompeten, ya kan? Nah, yang kedua, peraturan atau aturan itu tidak dijalankan, kadang-kadang dia tidak tahu. Nah, posisi seperti ini harus tugas kita sebagai pimpinan harus menjelaskan dengan detail ya, apa dan bagaimananya sehingga anak buah itu bisa paham apa yang menjadi garis besar kita. Tapi kalau kita nggak pernah menjelaskan dan tidak punya garis yang jelas, kita nggak bisa untuk apa ya menjas atau mempanis bahwasanya anak ini tidak berprestasi atau kurang dan sebagainya. Jadi kita sendiri dari pimpinan harus sudah menetapkan standar-standarnya, norma-normanya. Nah, kalau standar dan norma-norma itu sudah dibikin, mereka yang tidak tahu kita beritahu, dan apabila sudah kita beritahu dia masih begitu, artinya itu memang attitude mereka sendiri yang nggak bagus. Nah, kalau sudah seperti itu, maka punishment-nya atau hukumannya harus jelas, SP1, SP2, SP3, bahkan bisa dilakukan pemecatan. Dan bagi mereka yang punya prestasi, ya, maka kita harus ngasih reward. Rewardnya apa? Mungkin ya ada, kalau memang dia dari skill administrasi atau leadership-nya bagus, dia akan kita naikkan juga posisinya sebagai leader. Ya, kalau dari worker jadi supervisor lah, atau seperti itu. Kalau supervisor mungkin kita angkat jadi manajernya, kan itu. Nah, itu kalau memang dia punya punya skill untuk administrasinya. Tapi kalau dia memang personilnya itu bagus, prestasinya bagus seperti itu, tapi dia tidak punya skill untuk memimpin, ya reward kita dibentuk dengan yang lainnya, mungkin ya kesejahteraan dia yang harus di-upgrade seperti itu. Baik, terima kasih. Pak, saya mau nanya, apabila ada karyawan Bapak yang terlihat tidak maksimal dalam kerja, motivasi apa yang Bapak lakukan? Gini, karyawan tidak berprestasi. Sorry diulangi. Tidak maksimal dalam kerja. Oh, kalau ada karyawan tidak maksimal dalam bekerja, itu memang harus ada aturan-aturan yang jelas. Tidak maksimal bekerja itu karena apa? Karena memang kondisinya dia, kondisi fisik atau bagaimana, atau kondisi mental dia bagaimana, itu harus kita tahu bahwasanya kita nggak bisa menjudge seseorang,
tidak bagus, tapi kita tidak tahu secara psikologi mereka, apakah mereka ada masalah yang sesungguhnya itu dalam dalam bisnis modern tidak pernah dipikirkan itu, karena bisnis modern hanya mengejar untung dan untung dan untung dan untung. Tapi kalau yang saya terapkan di sini, saya tidak begitu. Jadi kita adalah berbisnis kebersamaan. Kita berbisnis untuk bersama-sama, sama-sama maju. Tidak kita jadikan karyawan itu adalah sebagai sapi perah lah, seperti itu. Jadi kita harus sama-sama dan kita maju bersama, kita pikul bersama, dan kita nikmati bersama, seperti itulah. Kalau mereka tidak produktif atau kurang itu ya, ada beberapa teknik yang harus kita lakukan. Kalau memang dia dari psikologinya sendiri, itu yang harus kita obatin ya. Tapi kalau semuanya itu sudah fit, tetap tidak bisa berprestasi, kita lihat apa masalahnya, apakah memang backgroundnya yang tidak pas ya, atau apa, itu harus kita tahu. Dan itu adalah tugas pimpinan, bagaimana mengetahui apa sih sesungguhnya yang terjadi pada personal ini ya. Jadi kita harus tahu apa sumber masalahnya dulu. Jadi kita nggak menjudge bapaknya, oh ini nggak bisa, ini nggak produktif dan sebagainya. Itu adalah final decision yang terakhir sekali lah, seperti itu. Karena kita harus tahu kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Makanya di dalam perusahaan ini saya jalankan sistem kekeluargaan. Jadi kita sama-sama membutuhkan satu dengan yang lain, adalah komponen yang sama-sama penting. Jadi tidak bisa meninggalkan satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Pak, terima kasih. Ya, izin bertanya. Dari garis besar yang Bapak jelaskan tadi, menurut Bapak tugas dan fungsi pimpinan itu apa sih, Pak? Kalau menurut saya, tugas dari pimpinan itu adalah kita harus punya roadmap atau goal-nya, atau bisnis plan ya. Jadi sebagai pimpinan harus punya bisnis plan. Jadi rencananya itu apa, yang goal-nya yang mau dicapai itu apa. Setelah itu sudah ada, maka kita menyusun untuk mencapai goal itu apa. Itu harus kita susun, mulai dari manpower-nya, appling atau alat-alatnya ya. Terus sistemnya bagaimana, itu harus kita siapin ya. Jadi kalau goal-nya sudah ada ya, atau tujuannya itu sudah jelas, kita siapin alat untuk menuju sana, kita siapin. Kalau sudah itu baru kita actionnya gimana, nah baru kita evaluasi. Jadi di dalam usaha, dalam kepemimpinan itu tidak ada yang stuck. Jadi kita harus tetap, kita mempunyai rencana, kita jalankan, kita koreksi lagi, kita bikin rencana baru lagi untuk menjalankan yang lebih bagus lagi. Kita koreksi lagi, kalau ada yang salah, kita bikin rencana lagi untuk membenahi yang salah. Kalau yang sudah benar, kita tinggal ningkatin, tapi kalau yang kurang benar, itu yang harus kita bikin, susun strategi baru lagi, bagaimana yang tidak benar ini jadi benar, ya kita susun rencananya, kemudian kita jalanin. Kadang-kadang kita hanya bisa menyusun rencana, tapi sering tidak mau menjalankan, itu yang jadi masalah. Makanya di sini harus kita susun rencana yang bagus, komponen pendukungnya itu apa, kita jalanin, kita evaluasi lagi ya. Setelah kita evaluasi, kalau memang ada yang kurang, baru kita susun. Jadi itulah seorang pemimpin, adalah tugasnya seperti itu. Jadi pemimpin harus tahu apa yang akan dituju, dan gerbong ini istilahnya lokomotif ya, tahu gerbong ini mau diarahkan kemana, itu harus pimpinan harus tahu seperti itu. Itu adalah sebagai tugas sebagai pimpinan. Nah, di samping itu juga pimpinan itu sebagai ranger atau istilahnya konduktor, itu pemimpin. Kalau musik itu pemimpinnya. Jadi musiknya gimana, itu yang nyetir adalah pimpinannya ini. Jadi kalau lagu semuanya dalam orkestra, yaitu ada yang agak fals dan sebagainya itu. Nah, ini kita harus tahu bagaimana kita bisa menyemangatin, bisa menarik yang lambat, kita tarik, yang kebablasan kita kita pegang ekornya biar tidak bablas dan sebagainya. Jadi tugasnya itu range semuanya, jadi mengatur jalannya irama yang harmonik lah, seperti itu. Itu adalah tugas pemimpin seperti itu. Jadi tugas pemimpin itu harus, dan yang perlu diketahui bagi anak-anakku semuanya, bahwasanya kita dalam berbisnis itu ya, bukan, kalau maaf ya, kalau saya sebagai seorang muslim ya, kalau berbisnis bagi kami itu bukan untung dan rugi.
ya. Itu adalah nomor 2 bagi kami. Bisnis itu adalah bisnis yang kita jalanin ini diridhoi oleh Allah atau tidak, gitu loh. Karena tujuan kita semua berbisnis itu adalah untuk mencari ridhonya, salah satu cara untuk kita untuk beribadah, salah satu ibadah. Jadi apabila kita sudah berusaha seperti ini maksimal, kalau ada apa berhasilnya itu memang tujuan kita semua. Tapi kalau ada kurang tidak berhasilnya, itu tidak terlalu sakit hati atau nelangsa kalau orang Jawa bilang seperti itu. Karena apa? Semuanya kita lakukan untuk ibadah, itu intinya di situ. Sehingga kalau tujuannya seperti itu, anak buah dan sebagainya akan mengikuti dengan enak semua. Karena tujuannya bukan karena saya bekerja begini biar dilihat A, dilihat B, dilihat C, dan enggak. Saya bekerja ini karena tanggung jawab saya, karena kewajiban saya. Jadi mereka bekerjanya bisa ikhlas itu. Makanya integriti itu dibangun dari situ. Kita harus dasarnya adalah backgroundnya adalah agama kita. Bagi yang Muslim ya agama Muslim, bagi yang non Muslim ya Hindu, Buddha, Kristen, itu berdasarkan ajaran mereka semua. Kalau didasarkan pada itu insya Allah akan jadi yang terbaik seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Masruhan atas waktu dan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.